Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak. Adapun ruang lingkup akhlak terbagi dalam beberapa bagian, yaitu 1. Akhlak terhadap Khalik. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan manusia bukan untuk meramaikan dan menghiasi dunia saja, lebih dari itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk dan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khalik, Maha Pencipta, dan manusia adalah makhluk yang diciptakan. Manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah. Hal ini menunjukkan kepada sifat manusia sebagai hamba. Kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dengan ibadah sholat, zikir, dan doa. Kewajiban keluarga kita terhadap Allah adalah dengan mendidik mereka, anak dan istri agar dapat mengenal Allah dan mampu berkomunikasi dan berdialog dengan Allah. Kewajiban harta kita dengan Allah yaitu harta yang kita peroleh adalah harta yang halal dan mampu menunjang ibadah kita kepada Allah serta membelanjakan harta itu di jalan Allah. 2. Akhlak terhadap makhluk. Prinsip hidup dalam Islam termasuk kewajiban memperhatikan kehidupan antara sesama orang-orang beriman. Kedudukan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah ibarat satu jasad, di mana satu anggota badan dengan anggota badan lainnya mempunyai hubungan yang erat. Hak orang Islam atas muslim lainnya ada 6 perkara. 1. Apabila berjumpa maka ucapkanlah salam. 2. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangan itu. 3. Apabila meminta nasihat maka berilah nasihat. 4. Apabila ia bersin lalu memuji Allah maka doakanlah. 5. Apabila ia sakit maka tengoklah. 6. Apabila ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Akhlak terhadap diri sendiri. Manusia yang bertanggung jawab ialah pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang dipikul di atas pundaknya, kewajibannya, tanggung jawab terhadap kesehatannya, pakaiannya, minuman makanannya dan bahkan apapun yang menjadi miliknya. 2. Akhlak terhadap ibu dan bapak. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Nabi bersabda, yang artinya, seorang laki-laki menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan siapakah yang berhak atas penghormatan dan perlakuan baik dari seseorang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa pula ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Ibumu. Ketika laki-laki itu menambah pertanyaannya, siapa lagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ayahmu. Dari hadits ini jelas bahwa tugas dan penghormatan yang wajib diberikan kepada ibu adalah 3 kali lipat dari penghormatan yang diberikan kepada bapaknya. Seorang muslim wajib memberi penghormatan terhadap ayah dan ibunya. Memelihara mereka di hari tuanya, mencintai mereka dengan kasih sayang yang tulus serta mendoakan setelah mereka tiada. 3. Bersikap terhadap alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, kepada yang gaib, dan semesta alam. 4. Berakhlak terhadap sesama yang beragama Islam, dan antara orang Islam dengan non-Islam, dan 5. Bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya, dengan orang yang selevel, sepadan umur, kedudukan, dan tingkatannya, dan dengan orang yang lebih rendah umurnya. Pada intinya ruang lingkup kajian ilmu akhlak menyangkut perbuatan-perbuatan manusia menurut ukuran baik dan buruk, objeknya adalah norma atau penilaian terhadap perbuatan tersebut. Kemudian perbuatan tersebut baik perbuatan individu maupun kolektif. Pada pokoknya masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak adalah perbuatan manusia. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Adapun objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan oleh baik atau buruknya. Selanjutnya Ahmad Amin menyebutkan bahwa inti persoalan akhlak adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya dengan apa yang diperbuatnya. Inilah yang dapat kita beri hukum, baik dan buruk, demikian juga segala perbuatan yang timbul tidak dengan kehendak, tetapi dapat diikhtiarkan penjagaan sewaktu sadar. Untuk itu apa yang timbul karena bukan kehendak dan tidak dapat dijaga sebelumnya, maka ia bukan dari pokok persoalan akhlak.